Assalamualaikum. Aku Mutiara Ramadhani, NPM A1A025090. Dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, selamat menyaksikan. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua peserta didik tanpa terkecuali. Dalam sistem ini, anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, atau autisme belajar bersama dengan siswa lainnya di sekolah reguler. Pendidikan inklusi tidak hanya sekadar menggabungkan siswa, tetapi juga menyesuaikan metode pembelajaran, kurikulum, serta lingkungan sekolah agar semua siswa dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, keberagaman dianggap sebagai kekuatan yang harus dihargai. Pendidikan inklusi memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam UUD 1945 pasal 31 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan pentingnya pendidikan yang adil dan merata. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 secara khusus mengatur pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia. Di tingkat internasional, terdapat Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD yang menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah memberikan akses pendidikan yang adil bagi semua siswa tanpa diskriminasi. Selain itu, pendidikan inklusi juga bertujuan mengembangkan potensi siswa baik secara akademik maupun sosial. Melalui interaksi di kelas yang beragam, siswa dapat belajar menghargai perbedaan, meningkatkan empati, serta membangun sikap toleransi. Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga pembentukan karakter. Manajemen pendidikan inklusi didasarkan pada beberapa prinsip penting. Pertama, kesetaraan, yaitu setiap siswa mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya. Kedua, aksesibilitas, yaitu semua siswa dapat mengakses fasilitas dan pembelajaran dengan mudah. Ketiga, partisipasi, di mana semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Keempat, individualisasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Terakhir, kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga ahli sangat diperlukan agar pendidikan inklusi berjalan dengan baik. Dalam manajemen pendidikan inklusi terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan. Kurikulum harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Guru harus memiliki kompetensi dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus. Peserta didik memiliki latar belakang dan kemampuan yang beragam. Selain itu, sarana dan prasarana harus ramah disabilitas, seperti adanya RAM atau alat bantu belajar. Semua ini didukung oleh kebijakan manajemen sekolah yang inklusif. Agar pendidikan inklusi berjalan dengan baik, diperlukan strategi implementasi yang tepat. Guru perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu mengajar siswa dengan berbagai kebutuhan. Sekolah juga harus melakukan identifikasi dan asesmen terhadap kondisi siswa. Selain itu, metode pembelajaran perlu dimodifikasi agar sesuai dengan kemampuan siswa. Program pembelajaran individual atau PPI juga penting untuk membantu perkembangan siswa. Kerjasama antara sekolah, orang tua, dan tenaga ahli menjadi kunci keberhasilan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusi menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kurangnya guru yang memiliki kompetensi khusus, keterbatasan fasilitas, serta masih adanya stigma negatif dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan solusi seperti pelatihan guru secara berkelanjutan, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan inklusi. Dengan kerja sama semua pihak, hambatan ini dapat diatasi. Pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang menjamin hak semua siswa untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Manajemen yang baik sangat diperlukan agar pendidikan inklusi dapat berjalan secara efektif. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, pendidikan inklusi tetap menjadi solusi penting dalam menciptakan pendidikan yang adil dan merata.
Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.